Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 16 sampai tanggal 22 Maret tahun 2025 dengan bacaan Alkitab terdapat pada 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11 yang berkata, Sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan pada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, mental kerupuk artinya adalah seseorang yang mudah goyah, rapuh, atau tidak kuat menghadapi tekanan dan masalah. Mentalnya seperti kerupuk yang ringan, renyah, dan mudah hancur. Sebaliknya, mental baja berarti memiliki jiwa juang, semangat, tidak mudah menyerah, pantang mundur, selalu positif, bahkan tetap bersyukur di tengah-tengah masalah. Rasul Paulus difitnah, tetapi ia menghadapinya bukan dengan mental kerupuk, tetapi lebih dari mental baja. Paulus menghadapinya dengan sikap dan mental ilahi, yaitu sikap dengan menaklukkan segala pikiran dalam Yesus Kristus. Sikap menaklukkan segala pikiran dalam Yesus Kristus menunjukkan pada kelakuan, tindakan, pikiran, dan prinsip hidup yang sesuai kehendak Tuhan. Bukan dengan cara duniawi, bukan dengan emosi manusia, tetapi dengan mental yang dibentuk oleh Tuhan, dengan sifat dan karakter seperti Kristus. Paulus difitnah, ia dituduh pengecut, ia dianggap berani, tegas, dan keras hanya dari kejauhan atau melalui surat. Namun ketika berhadapan muka, sikapnya dianggap lemah. Ini dapat kita baca dalam ayat 10. Paulus juga dituduh memakai cara-cara duniawi dalam pelayanannya, seperti disebut dalam ayat 3. Ia disebut pakai topeng pelayanan untuk mengeruk keuntungan materi. Fitnah itu sangat keji. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, bagaimana Paulus menjawab tuduhan-tuduhan itu? Pertama, Paulus menjelaskan bahwa ia mempunyai wibawa rasuli. Bisa saja Paulus mendatangi jemaat di Korintus itu dengan bertindak keras,
Namun hal itu tidak dilakukannya karena dapat mencederai Injil yang diberitakannya. Rasul Paulus menunjukkan sikap lemah lembut dan sopan menasihati dan meminta, bahkan ia meneguhkan sikap atas nama Kristus. Orang yang bermental ilahi tidak perlu kasar, brutal, berkelahi sembarangan, dan keras dengan prinsip yang tidak benar. Orang yang bermental ilahi itu lemah lembut. Lembut bukan berarti lemah, mengalah bukan berarti kalah. Lemah lembut berarti orang itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dengan sabar dan rendah hati, mengutamakan damai daripada amarah, mementingkan cinta kasih daripada balas dendam. Lemah lembut bukan tanda kelemahan, melainkan cerminan kekuatan. Yang kedua, Paulus membantah bahwa ia menggunakan cara duniawi. Karena baginya cara itu akan sia-sia. Ia mengandalkan senjata Allah. Ketegasan Rasul Paulus adalah tentang kedahsyatan kekuatan Allah. Bukan hanya menghancurkan, merubuhkan yang buruk, tapi juga sanggup menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Seseorang yang memiliki sikap menaklukkan segala pikiran dalam Yesus Kristus pasti taat dan setia kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah dan tunduk pada kedaulatan Allah. Seseorang yang memiliki sikap menaklukkan segala pikiran dalam Yesus Kristus tidak terpancing dengan cara-cara duniawi ini untuk mempertontonkan kekerasan. Sikap menaklukkan segala pikiran dalam Yesus Kristus membuat kita mengasihi sesama dan menolong orang lain yang membutuhkan tindakan kasih kita. Bukan susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Bukan pura-pura mendukung di depan lalu menusuk dari belakang. Kita juga dapat mengalami keadaan seperti Paulus, difitnah, diperlakukan buruk oleh orang lain, menerima berbagai tuduhan keji. Janganlah marah. Tetap lemah lembut, berdoa, dan andalkan kuasa Tuhan. Jangan menggunakan senjata duniawi untuk mengatasi masalah kita. Kenakan senjata Allah. Senjata duniawi berbicara mengenai cara-cara instan, hikmat duniawi mengandalkan kekuatan manusia. Mungkin kita bisa tertolong dengan menggunakan senjata duniawi, namun yakinlah itu tidak permanen. Malah kebanyakan yang terjadi adalah orang terjerat di dalamnya, seperti benang kusut yang tidak tahu ujungnya di mana. Senjata Allah itu penuh kuasa kalau kita mengenakannya dengan benar dan sesuai fungsinya. Yakinlah bahwa ketika kita hidup di dalam kuasa-Nya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat badai menerpa, pandanglah pada Tuhan dan mendekatlah kepadanya. Bukankah Tuhan satu-satunya yang tak terguncangkan di tengah amukan gelombang kehidupan? Maka kala guncangan hidup menghajar kita, jangan memandang masa depan yang tampak pekat. Jangan membandingkan diri dengan nasib orang lain. Jangan pula memandang besarnya persoalan. Jangan panik dan tenangkan diri. Fokuskanlah pandangan kita ke satu arah, yaitu Tuhan. Percayakanlah diri kita pada pimpinan Tuhan. Mendekatlah pada Tuhan, sebab Tuhan tahu apa yang dilakukannya. Diperlukan sikap menaklukkan segala pikiran dalam Yesus Kristus agar kita dengan tenang dapat menyaksikan betapa Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk menopang dan menolong anak-anak-Nya dalam tantangan, pencobaan dan godaan dunia ini. Apalagi saat ini kita berada dalam penghayatan minggu-minggu sengsara. Orang percaya diingatkan tentang peristiwa Yesus Kristus saat ia menghadapi godaan di padang gurun dan di taman Getsemani. Peristiwa ini menyadarkan bahwa orang percaya pun seringkali menghadapi pikiran yang berusaha menjauhkan dari kehendak Allah. Namun orang percaya harus belajar untuk melawan godaan tersebut dengan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, serta menaklukkan setiap pikiran kepada kehendak Yesus Kristus. Perayaan minggu-minggu sengsara ini
mengingatkan orang percaya tentang pengorbanan Yesus Kristus yang memampukan kita menang atas dosa dan hidup dalam kebenaran, sehingga kita dapat mengalami pembauran pikiran yang sejati dan semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.